Hai semuanya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Rahel Tobing dengan NIM 237075546. Saya Michelle Gunet Aurelia Simbolon dengan NIM 23707500038. Saya Afrian Dizevai Pangyutan dengan NIM 23707500035. Saya Ivana Denci Mandosir dengan NIM 23707500047. Nama saya Hana Yartirtafi Alam dengan NIM 23707500041. Saya Gracia Quiniat Vika dengan NIM 23707500039. Nama saya Hengki Kurniawan Hareva dengan NIM 237750043. Nama aku Erlangga Deva Dwipayana dengan NIM 237075445. Saya Romanusina Malakan Kain dari Ilmu Hubungan Internasional NIM 23707500040. Oke, kali ini teman-teman selamat menyaksikan bagaimana kelompok kami mempresentasikan hasil proposal bisnis kami mengenai produksi jualan kami yaitu Juice Bay. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk latar belakang dari kenapa sih bisa lahir Juice Bay ini. Nah, teman-teman, apabila kita melihat zaman sekarang ini kebetulan lagi banyak banget nih inovasi-inovasi produk makanan mengenai kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya. Kayaknya jam sekarang ini orang-orang makin melek mengenai kesehatan ya. Makanya keluarlah inovasi dari kelompok kami mengenai Juice Bay ini. Jadi latar belakangnya sebenarnya simple, teman-teman, hanya berorientasikan kepada masyarakat yang sekarang ini mulai tertarik dengan produk-produk kesehatan dari makanan hingga minuman sampai juga produk-produk kecantikan. Nah, itu sebabnya kelompok kami memilih Juice Bay sebagai produk kami. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke visi misinya. Visi kami itu adalah menjadi sebuah usaha minuman sehat dan juga terdepannya mengutamakan kualitas dan juga kesegaran dan juga inovasi untuk menghadirkan jus buah alami yang berkualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Misi kami itu ada 5. Yang pertama adalah menghasilkan produk jus buah segar dan juga berkualitas tinggi dibuat dari bahan-bahan alami tanpa adanya pengawet. Yang kedua adalah mendorong kebiasaan hidup sehat di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan inovasi rasa yang unik dan juga modern agar Juice Bay ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dan juga 4 adalah memperkuat jangkauan pemasarannya kami melalui penjualan offline di kedai-kedai yang ada serta juga penjualan online melalui platform digital agar mudah diakses oleh seluruh konsumen. Dan yang terakhir adalah membangun citra merek yang profesional, ramah lingkungan, dan juga berkomitmen terhadap keberlanjutan usaha berbasis produk lokal Indonesia. Oke teman-teman, jadi kita sekarang masuk pada pembahasan profil usaha, di mana kelompok kami memilih bidang usaha kuliner dan minuman sehat dan juga segar. Jenis produk yang akan kami jual adalah jus segar dengan label brand adalah Juice Bay. Kami menerapkan sistem POs yang akan kami lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Yang menjadi keunikan dalam produk kami adalah kemasannya yang sangat kekinian, yaitu berbentuk snack tray, yang dimana konsumen tidak hanya minum buah tetapi juga bisa makan buahnya langsung dengan satu tempat yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada rencana strategi pemasaran yang pertama, yaitu segmentasi pasar produk. Juice Bay ini menargetkan konsumen yang peduli gaya hidup sehat dan menyukai bahan alami. Dan kita menargetkan semua usia, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Nah, menargetkan ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas yang mencari minuman sehat terjangkau. Kemudian kita menargetkan penjualan di area perkotaan sekitar kampus, tempat olahraga seperti Car Free Day. Nah, kemudian secara psikografis kita menargetkan kepada individu yang sadar akan kesehatan, aktif berolahraga, dan menyukai produk alami tanpa pengawet. Nah, kemudian yang kedua, target konsumen Juice Bay yaitu yang pertama, yang tadi sudah saya katakan, mahasiswa, dosen yang membutuhkan minuman sehat, segar, dan bergizi. Kemudian harganya yang terjangkau. Dan kemudian masyarakat CFD yang mencari minuman sehat setelah berolahraga. Dan kemudian pengguna sosial media yang menginginkan minuman praktis dan sehat. Nah, dengan rasa dan kemasan yang menarik, Juice Bay ini diminati juga oleh berbagai kalangan pecinta minuman alami. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats.
Yang pertama kita bahas mengenai strengths atau kekuatan, yaitu kekuatan dari produk Jus B. Yang pertama, kekuatan dari produk Jus B, kita menggunakan bahan alami dan juga segar. Kita mengambil buah-buah alami dan juga segar. Kita juga menghindari yang namanya produk dengan bahan pengawet ataupun pemanis buatan. Yang kedua, produk Jus B ini merupakan produk yang menyehatkan dan juga cocok untuk semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas, dan juga untuk orang-orang yang sadar akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, Jus B ini memiliki rasa yang unik, beragam, dan juga tentunya enak karena kita mengkombinasikan beberapa jenis buah ke dalam satu produk yang akhirnya menciptakan cita rasa yang enak. Yang keempat, produk Jus B ini merupakan produk yang sangat terjangkau dan bisa diakses oleh semua kalangan. Tentu saja produk Jus B ini dijual dengan murah dan juga tentunya bukan cuma murah tapi juga enak. Nah, yang terakhir, produk Jus B ini dikemas dengan desain yang sangat menarik dan juga tentunya ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Sehingga ini bisa meningkatkan citra dari produk Jus B sendiri. Nah, itu merupakan strength ataupun kekuatan dari produk Jus B. Kita bahas analisis selanjutnya, yaitu weakness. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari analisis SWOT, yaitu dalam konteks weakness atau kelemahan. Ada 5 poin dari kelompok kami, mengapa kami merasa ada kelemahan dalam menjual produk yang akan kami jual. Yang pertama yaitu daya tahan produk terbatas karena tidak menggunakan pengawet buatan. Lalu juga kami merasa bahwa kapasitas produk yang kami hasilkan masih kecil dan juga sehingga sulit memenuhi permintaan dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan modal awal untuk pengembangan peralatan dan juga promosi besar-besaran. Lalu yang nomor 4, ada ketergantungan pada ketersediaan buah yang segar dan itu dipengaruhi oleh musim. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, promosi dan jangkauan pasar masih terbatas pada area tertentu seperti di kampus atau di Car Free Day. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat pada bagian analisis SWOT, terutama terkait threats atau ancaman. Nah, produk Jus B itu memiliki ancaman seperti terkait persaingan produk dengan para kompetitor yang lain. Itu juga menjadi salah satu ancaman bagaimana keunikan lalu karakteristik yang paling dominan dari produk Jus B juga bisa menjadi refleksi bagi konsumen untuk membeli. Yang kedua terkait fluktuasi harga, dinamika pasar, kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga bisa mempengaruhi apabila kenaikan pajak, fluktuasi harga juga akan memberikan minat tersendiri bagi para konsumen. Ketiga terkait perubahan cuaca yang ekstrim, itu juga akan mengganggu bagaimana produk ini terancam, misalnya dari kualitas penyimpanannya, lalu akses dari satu barang ke barang yang lain terkait distributornya, lalu lokasi yang strategis, pemasarannya, itu juga menjadi beberapa ancaman yang kemudian menjadi penilaian khusus terhadap produk Jus B tersebut. Baik, berikutnya ada rencana anggaran biaya yang dapat dilihat, ada rencana biaya pokok, lalu ada rencana biaya produksi produk dari gelas snack tray, dan yang terakhir ada rencana biaya produksi produk dari gelas biasa. Nah, kita udah sampai nih kepada penutup. Jus B merupakan inovasi bisnis minuman sehat berbasis buah segar yang menawarkan cara praktis dan menyenangkan untuk hidup sehat. Jus B sendiri menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan pemanis buatan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Dengan produk berkualitas, pemasaran kreatif, dan manajemen terencana, usaha ini berpotensi menjadi brand minuman sehat yang kompetitif. Selain berfokus pada keuntungan, Jus B juga berperan sosial dengan meningkatkan kesadaran akan gaya hidup alami dan menumbuhkan jiwa wirausaha pada mahasiswa. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan mengenai kenapa akhirnya kelompok kami memilih Jus B ini sebagai produk kami. Also, kami juga sudah menjelaskan mengenai profil dari Jus B yang sudah kami buat grup produksinya, mengenai kemasan, logo, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman semua dapat menyaksikan video ini dengan baik dan juga dapat menangkap informasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih.